Terima kasih Pak Yusuf. Ya, Selamat malam. ya, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Ya, ya. Terima kasih ya Pak atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya sangat Ya, Pak. diberkati dengan cara pandang Bapak dan cara Bapak di dalam menyikapi hal-hal yang di negara Indonesia yang bersifat plural majemuk ya. Mungkin pada malam hari Iya, ini kita akan bertitik tolak dari kondisi Bapak Muhammad KC yang saat ini dia sedang menjalani proses hukum ya. Tentunya proses hukum yang Iya. dijalani berdasarkan ada pelaporan ya yang mana bahwa beliau ini dianggap kurang menyenangkan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, mungkin Bapak sebagai tokoh di dalam Islam bisa memberikan pandangan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini supaya kita bisa ke depannya yang namanya persatuan di dalam negara Indonesia ini kita bisa temukan, kita bisa bergandengan tangan gitu Pak. Silakan, bagaimana Iya. Bapak bisa sedikit mencerahkan ya teman-teman bagi umat yang ada supaya ke depannya sesuatu yang lebih baik bisa kita alami secara bersama-sama supaya kita jangan tercerai-berai gitu Pak. Silakan Pak Ustadz Miftah. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk semua umat Kristiani. Yang ingin saya sampaikan pertama rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Kristiani, kepada Bapak Pendeta Yusuf Manubulu yang telah melakukan dialog kecil kepada saya tadi sore, supaya saya bisa hadir di sini, di tempat yang penuh keberkatan ini, menyikapi tentang Bapak Muhammad KC, yang baru-baru ini kita melihat beliau menghadapi satu kondisi yang mungkin setiap orang tidak menginginkannya. Tetapi saya selaku seorang ustadz, selaku pemuka agama Islam, saya S1 dan E2 dari Universitas Sumatera Utara, mengambil jurusan perbandingan hukum di S1-nya dan D2-nya Islam. Jangankan di luar agama saya, yaitu Islam, di dalam Islam itu sendiri juga terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat yang ada. Bahkan bisa meruncing, bisa sampai kepada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya barangkali munculnya permusuhan, munculnya ketidaknyamanan. Tetapi itu bisa diatasi dan bisa ditenangkan. Bahwa ada ayat Quran mengatakan bahwa umat yang beriman itu bersaudara. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa di luar agama saya, itu khususnya agama Kristiani, tentunya ada perbedaan pandangan, baik itu dari sisi ideologi, keyakinan, atau apapun itu. Tapi banyak juga persamaan, titik temu antara kita yang beragama ini. Kalau ada perbedaan pandangan itu biasa, karena memang sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia itu berselisih, berbeda pandangan. Tapi jangan sampai perbedaan pandangan ini menyebabkan kita itu menjadi tidak berlaku adil. Asal tidak serasi, asal merasa paling benar, lalu sikit-sikit main lapor, lalu sikit-sikit marah, lalu sikit-sikit ngamukan. Saya rasa itu tidak diajarkan dalam agama kami, ya Pak Yusuf. Bahkan di dalam Al-Quran itu ya disebutkan bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun itu ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun bahkan disuruh untuk kata yang lemah lembut, perkataan yang baik, yang santun. Jadi kalau kita ngamukan, kita marahan, kita makian, berarti kita tidak menjalani ajaran Islam itu sendiri dengan totalitas. Pancasila telah mengajarkan kita untuk bermusyawarah. Jadi kalau sedikit-sedikit kita main lapor ke polisi, ini kan udah mengarah kepada pidana, mengorbankan sepihak, menyedihkan banyak orang. Saya rasa ini suatu hal yang tidak tepat,
tidak hanya keluar dari Pancasila sila keempat bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tetapi kalau kita tidak mau berdialog, main lapor, main hukum, main persekusi, umat Islam sendiri sudah bertentangan dengan surat Asyura. Nah, di dalam Islam itu sendiri Pak Yusuf ada surat namanya Asyura, surat bermusyawarah, surat berdialog. Artinya tidak boleh kita main hakim sendiri. Nah, dalam konteks yang disampaikan oleh Pak Muhammad KC ketika beliau menyampaikan narasinya, saya kira ini perbedaan pandangan perlu sekali didiskusikan tentunya. Ketika terjadi perdebatan yang meruncing, diskusi adalah ataupun dialog adalah jalan tengah, bukan malah mendiskreditkan seseorang, bukan malah menyerang pribadi seseorang, merusak reputasi seseorang. Ini kan iman ya. Iman ini kan kembali kepada feeling, perasaan. Dia tidak bisa dipaksakan. Nah, kita Islam sering berbicara tentang Kristen. Dalam kacamata Islam, beginilah Kristen. Dalam kacamata Kristen, begitulah Islam. Perbedaan ini tidak bisa dipidanakan dan tidak bisa masuk pada ranah penistaan. Karena mungkin Pak Yusuf juga sering melihat ketika umat Islam menguatkan keimanan Islamnya, dia sering mengutip Injil, betul tidak Pak? Atau Alkitab? Betul sekali Pak. Iya. Mungkin pernah mendengar ataupun melihat perdebatan antara Syekh Ahmad Deedat dengan pendeta-pendeta besar dunia kan? Ahmad Deedat mengutip Alkitab. Begitu juga Zakir Naik ya Pak, mungkin Bapak pernah dengar. Iya, nah, banyak ayat-ayat dari Alkitab itu dia konsumsi gitu kan untuk menguatkan keislaman jemaah yang ada. Nah, begitu juga umat Kristiani menggunakan ayat Al-Qur'an untuk menguatkan iman Kristiani jemaatnya. Saya rasa itu tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah ketika mereka tidak mau menerima perbedaan itu. Karena perbedaan itu sudah menjadi keberagaman yang nggak bisa kita tolak, yang nggak bisa kita pertentangkan sama sekali. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Muhammad KC itu saya katakan tadi dalam tulisan yang sudah beredar di mana-mana, itu sebagai tanda saya itu melihat itu dengan kacamata ilmu, dengan kacamata wawasan. Tidak langsung kita main hakim sendiri, main vonis orang lain gitu. Kalau beliau mengatakan hal yang seperti ini, buat argumen yang baru, sampaikan pandangan-pandangan yang baru. Saya melihat Bapak Muhammad KC ini orangnya literalis, orangnya tidak asbun asal bunyi atau asbut asal cabut atau asmot asal comot. Beliau tampilkan link-link yang ada, tujuannya adalah supaya ada dialog, kan begitu. Nah, YouTube itu sudah menjadi konsumsi masyarakat luas. Bisa dia diartikan dialog khusus, bisa juga diartikan dialog yang sifatnya general. Nah, jadi kalau ada orang Islam mendengar misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Yusuf, sementara dia menyampaikan itu dalam iman Kristiani, kita umat Islam tidak wajib marah. Tidak wajib kita merasa tersinggung bahkan. Begitu juga umat yang lain seperti itu. Ketika mereka menyampaikan narasi keislaman, kemudian menggunakan pandangannya terhadap non-muslim yang lain juga tidak marah. Jadi di sini intinya adalah kedewasaan dalam itu dia. Setuju. KC di dalam narasi mengatakan bahwa di dalam kitab kuning itu pemicu radikalisme itu ya karena saya juga pembaca ya Pak, pembaca kuning. Jadi saya itu kuliah tidak bisa tidak kuning. Membaca Arab gundul lah gitu. Nah, saya temukan gitu beberapa misalnya teks-teks yang aneh saya pikirkan begitu. Teks-teks yang sepertinya kayak ada tahrif namanya, ada penyelewengan naskah kitab itu sendiri kan gitu. Satu contohnya ya, mereka menghilangkan Pak ya, menghilangkan narasi kitab tafsir Hasyiah As-Sawi. Orang-orang ekstremis, orang-orang radikalis tidak suka. Maka mereka hilangkan karya Syekh Ahmad As-Sawi itu. Mereka hapus itu satu teks tentang radikalisme karena mereka takut suaranya hilang Pak, sebentar Pak. Pak Miftah, Pak Ustadz sebentar Pak, ini suaranya hilang Pak. Ini mungkin handsetnya bisa dicabut dulu Pak. Kita nggak bisa dengar suara Bapak. Sebentar ya teman-teman ya, kita lagi coba perbaiki kondisi yang ada. Ini adalah satu ya. Jangan di mute Pak, coba di unmute dulu, dibuka suaranya tombol mic-nya di bawah. Halo?
Halo, Bapak bisa dengar Sudah, saya? Pak? Oke, lanjut. Udah, bisa, Pak. Oke, ya. Oke. Jadi tadi Bapak sa- sampaikan bahwa ada teks yang hilang, bisa dilanjutkan, Pak, gimana? Oh ya, betul. Jadi ada teks ataupun naskah yang hilang ya, skrip yang hilang, yang dilakukan oleh kelompok mereka, kelompok radikalis. Nah, saya kembangkan lagi, contohnya lagi ya. Ada satu kitab, ya, kitab Al-Azkar namanya, karya Imam Nawawi. Di dalam kitab itu ada bab tentang ziarah kubri Rasul atau kubri Nabi, tentang ziarah ke kubur atau ke makam Rasulullah. Jadi kelompok radikalis Wahabis ini tidak senang dengan kata kubur itu, tentang ziarah kubur itu. Jadi mereka ganti jadi ziarah Baitin Nabi jadinya. Jadi mereka ganti naskah itu menjadi ziarah ke kubur Nabi, diganti menjadi ziarah ke rumah Nabi. Kan ini kan sudah lari sekali gitu. Karena mereka benci dengan ziarah ya gitu. Lalu mereka mencoba untuk mengganti, bayangkan, mengganti ziarah itu ke kubur menjadi ziarah ke rumah. Kan sudah jauh itu artinya, sudah melenceng. Nah, saya tidak tahu Pak Muhammad KC ini sampai di situ mungkin bacaan beliau kan gitu kan. Sampai ke sana bacaan beliau itu. Iya, sampai ke sana pemahaman itu bahwa ada kitab-kitab itu memang dilakukan namanya infiltrasi ya. Infiltrasi itu penyusupan kata-kata, penyusupan narasi yang tidak sebenarnya. Nah, itu satu naskah para ulama. Belum lagi pentahkik, saya bilang. Di dalam tulisan itu ada pentahkik. Pentahkik itu artinya pemberi komentar. Jadi ada naskah kitab itu dikomentari oleh ulama modern sekarang ini. Nah, pasti kalau ulamanya itu memang mengajarkan radikalisme, mereka akan menukangi gitu. Mencoba untuk membuat arti ataupun daripada makna naskah ulama itu menjadi lebih radikalis gitu, lebih barbar. Ini saya rasa luar biasa gitu, saya pikir Pak Muhammad KC menyampaikan ini. Saya ingin ini booming memang gitu kan, bahwa di dalam kitab kuning itu memang ada terasa seperti itu gitu, kayak bukan naskah ulama gitu. Bayangkan Pak, ini ada ribuan kitab Pak Yusuf, ribuan kitab. Jika ini setiap naskah ini dihapus, diganti, coba, tentu akan membuat penafsiran yang radikalis juga bagi para mutarjem ya, bagi para penerjemah, bagi para pembaca kan gitu. Ya, saya jujur, umat Islam berhutang budi kepada beliau ini, membumingkan ini, memviralkan ini. Sebelumnya ini tidak terlalu viral, bahwa ada penyusupan infiltrasi daripada naskah-naskah itu gitu, sehingga naskah itu tidak asli lagi, tidak original lagi. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, masalah beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh gitu ya kan, atau alhamdulillah Yesus Rabbil alamin kan gitu kan. Nah, ini saya bilang letak kesalahan itu di mana gitu. Saya sangat sedih kalau ini dipermasalahkan. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa umat Islam. Kita tahu bahwa Arab itu dulunya belum Islam kok. Ada Yahudi di sana, ada Nasrani, ada jahiliyah pun di sana. Jadi kalau dikatakan Arab itu bahasa Islam, iya dia masuk kepada bahasa Islam, tapi dia bahasa hanya untuk Islam, tunggu dulu. Kalau kita lihat ya lagu-lagu rohani di gereja-gereja Kristen Koptik di Mesir, ya gereja-gereja Kos Kristen Ortodoks Syria, itu juga menyebutkan bahasa-bahasa Arab dengan nama Yesus, dengan nama Father, Bapak, kan begitu. Nah, jadi kalau kita anggap ini sebagai penistaan gitu kan, tunggu dulu. Ini cukup berbahaya. Kalau kita ingin alhamdulillah Yesus Rabbil alamin, ya kepada iman Kristen, kenapa tidak? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam ideologi Kristiani, itu tidak salah. Nah, kalau alhamdulillahirabbil alamin kembali kepada Islam, tentunya ya nilainya juga berbeda karena ideologi yang berbeda. Membaca alhamdulillahirabbil alamin itu ya nilainya pahala dan sunnah untuk dilakukan. Nah, jadi anggap itu sebagai bahasa Arab biasa saja. Bahasa yang general ya, universal untuk siapapun. Bahasa Arab itu milik Yahudi, milik Nasrani, milik umat Islam, semua boleh memakainya. Karena bahasa itu ciptaan Tuhan. Nah, itu dia. Kemudian kalau ada masalah bahwa Nabi Muhammad itu dikerubungi oleh jin begitu kan, kemudian ada dikelilingi dengan pendusta, memang ada dalilnya kok dalam hadis riwayat Baihaqi, dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, bahkan ada surat Al-Jin di Quran itu, jin.
ya jadi tidak penistaannya gitu. Di mana letak mencemarkan nama baik agama itu tidak. Jadi inilah yang harus kita jaga betul supaya kita ini tidak lagi ngamukan gitu, tidak lagi marahan. Ayolah kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang muslim gitu. Udahlah kita sudahi semua ini karena ini ranah yang sifatnya itu akidah masing-masing agama. Pasal penistaan agama bisa jadi ambigu. Yang dikhawatirkan ada kebencian kepada seseorang, kepada keyakinan tertentu sehingga dia menghajar dengan penistaan itu ya Pak Yusuf kan? Iya. Jadi bisa disalahgunakan pasal ini akhirnya. Kalau selagi batas ada dalilnya, ada dasarnya silahkan. Setiap kita umat beragama masing-masing punya cara kok untuk menguatkan iman dari umat kita. Nah, saya berharap jangan sampai kita hilangkan kebiasaan kita bermusyawarah, kebiasaan kita berdialog. Kebiasaan kita tuh bukan melapor, Pak Yusuf. Betul, seharusnya Itu bukan seperti itu melapor, kalau itu. menunjukkan kedewasaan, Pak. Betul, Pak Yusuf. Ya, karena kalau di dalam sifat melapor, melapor, ya gimana? Silakan Pak, silakan lanjut. Ya, karena kalau kita suka melapor kan begitu kan, tandanya kita kalah argumen dong. Tandanya kita kan nggak mampu, berarti kan nampak kebodohan yang ada. Dia ngasih argumen, ya sampaikan new argumen. Ketika perbedaan itu meruncing, tidak terjadi kesepakatan, ya sudah, masing-masing legowo. Kalau diundang diskusi dia nggak datang, itu pasti ada alasan. Mungkin barangkali takut dipersekusi, takut diancam, takut diteror. Nggak mudah, Pak. Kita masih belum aman loh. Untuk berdiskusi saja kita sampai hari ini kita darurat keamanan. Maka saya kira pemerintah kita ini perlu menjembatani diskusi-diskusi yang alot seperti ini. Ya, kalau perlu saya berharap Pak Ustadz, suaranya hilang Pak Ustadz. Pak Ustadz, suaranya hilang Pak. Ya. Bisa dengar suara saya Pak? Nggak kedengaran Pak, suara Bapak nggak kedengaran. Coba cabut dulu handsetnya Pak. Ya, oke Pak. Iya Pak. Iya, sudah terdengar. Sudah terdengar ya. Iya. Sudah. Sampai di mana tadi Pak? Ya, diskusi Pak. Kalau ada diskusi, diskusi. Kalau ada perbedaan pendapat. Iya, betul. Kalau ada diskusi perbedaan pendapat baik di YouTube. Nggak kedengaran Pak, sorry Pak. Sorry Pak, ini suaranya hilang lagi Pak. Pak Ustadz, ada handset lain nggak Pak? Mungkin handsetnya agak sedikit trouble kayaknya. Ada handset lain nggak Pak? Di unmute dulu Pak, ya. Halo? Halo? Ya, ya oke. Ya lanjut Pak, lanjut. Ini kondisi sinyal, maaf Pak ya, kondisi sinyal memang beberapa waktu ini. Iya. Jadi kita berharap dengan adanya diskusi antara saya dengan Pak Yusuf kan gitu kan. Ya seperti inilah sebenarnya yang kita harapkan ke depannya. Ketika ada dialog-dialog yang meruncing, ya mungkin barangkali ada motif-motif yang lain, orang-orang mencoba untuk memviralkannya dengan maksud membenturkannya kan begitu. Pemerintah memberikan fasilitas, lindungi kedua kubu yang tengah berdialog, berikan fasilitas. Saya rasa pajak yang ada yang diambil pemerintah ya ini juga bisa digunakan untuk kita karena juga pajak itu kan dari orang-orang yang beragama ya Pak ya. Betul. Dari Islam, dari non Muslim. Tidak ada salahnya pemerintah memberikan fasilitas untuk diskusi-diskusi yang meruncing sehingga tenang masyarakat. Itu dia. Jadi intinya kita tidak membela yang salah, tetapi kita berusaha untuk mencari yang benar. Kan begitu. Tidak membela yang salah, kita mencari yang benar. Itu saya rasa dulu, Pak. Baik, Pak. Baik. Oke. Jadi kalau menurut Bapak, pandangan Bapak terhadap pasal penistaan ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa diuraikan sedikit supaya kita ini sebagai bangsa yang merindukan kemajuan, supaya kita tidak terjebak dengan hal-hal yang kalau saya pribadi sih melihat ini multitafsir. Dan juga kalau pasal seperti ini artinya mau diberlakukan kemana? Ya kan, seperti misalnya ini contoh,
Misalnya kalau kita mengatakan nabinya Islam adalah domba yang sesat. Nah, Iya, apakah kita salah? Karena itu kan pengertian teologi yang ada di dalam Alkitab. Nah, sementara kalau betul. misalnya orang Islam mengatakan Kristen itu kafir, Kristen itu apa bla 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 bla. Sesat. Nah, apakah pasal seperti itu akan dikenakan kepada orang Islam? Nah, bagaimana kira-kira pandangan Bapak supaya hal ini ke depannya bisa lebih tepat guna kalau misalnya pasal-pasal ini Iya. masih diperlukan atau mungkin dihilangkan saja? Coba Pak Miftah diuraikan sedikit, Pak. Iya, baik Pak, sedikit ingin saya sampaikan mengenai pasal penistaan agama. Pasal penistaan agama ini dulu masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Allah Ya. yarham Gus Dur, beliau di dalam satu statementnya itu bisa kita cek nanti di internet, beliau menginginkan yang sama, gitu. Dihapus saja, tidak lagi diadakan ini, kan gitu, dengan syarat, kan gitu. Hilang lagi Pak suaranya, Pak. Sorry Pak, suaranya nggak kedengaran Pak Miftah. Ya, handsetnya Pak. Halo? Ya, oke Pak. Iya Pak Yusuf. Ya, Ya, oke. Silakan. Jadi saya sepakat dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid bahwa pasal penistaan itu, penistaan agama maksudnya ya, itu sulit gitu, sulit untuk diterapkan. Maka lebih baik itu ditiadakan dengan syarat, kan begitu. Artinya kalau sudah ada caci maki di antara kedua belah misalnya gitu kan, kemudian barangkali ada pendiskreditan, ini diselesaikan juga dengan musyawarah juga. Kita damaikan dua kubu ini. Itu saja syaratnya. Sangat mudah sekali. Kayak macam kita ya Pak ya kan, misalnya kita maki orang lain gitu Pak ya kan, dia tersinggung gitu kan, dia tersinggung. Nah, ajaran agama kita apa? Menyuruh kita untuk minta maaf, kan begitu. Nah, kita minta maaf pada orang yang kita caci itu. Ya sudah, ketika dimaafkannya, dia pun kita minta maaf yang sungguh-sungguh, ya semua selesai. Bahkan hal ini gitu, jangan sampai diperumit, diperuncing gitu. Kedepannya ya kita berharap pasal ini tidaklah usah kita jadikan sebagai pedoman ataupun bagi siapapun umat beragama yang mungkin beda dan ataupun penafsiran. Karena dia multi tafsir, jangan sampai dia dimakan kelompok-kelompok tertentu. Belum bisa kita tiadakan nih ya. Kita eliminir aja nih pasal ini dari hati kita. Ada hal-hal yang meruncing, ayo kita berdialog. Lalu kemudian berdialog, ayo kita minta maaf. Ayo kita rangkul, berpelukan sebagai tanda kasih kita umat bertuhan itu. Kita jangan terjebak di perbedaan istilah ini, tapi cari titik temunya. Kita ini anak bangsa yang punya lidah, punya bicara, kadang tersilap kata, kadang terlampau bicara. Untuk itu kita cobalah untuk berbesar hati gitu kan, untuk menerima perbedaan itu. Jangan lagi sikit-sikit ini penistaan, sikit-sikit lagi ini pasal penistaan agama. Kasihan gitu, gara-gara ini orang hidupnya jadi ya terkungkung di dalam penjara yang seharusnya tidak harus sampai ke arah sana gitu Pak Yusuf, saya kira. Betul Pak, karena Pak KC ini kan tidak berdiri sendiri Pak, dia ada istri, ada anak, ada keluarga, dan juga ada teman-teman. Kami semua kan ikut merasa sedih, ikut merasa seperti apa yang dialami Pak KC itu juga terjadi kepada kami. Nah, apa yang Bapak sampaikan itu saya sangat setuju. Artinya, cobalah kita menjadi dewasa di dalam menyikapi segala sesuatu, agar coba kita melihat kalau jika itu terjadi kepada diri kita. Nah, kadang-kadang orang mungkin sulit untuk melihat hal-hal seperti itu. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan, dan juga berterima kasih kepada Bapak atas uraian-uraian yang Bapak berikan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk kemajuan daripada kita sebagai anak bangsa yang mencintai bangsa ini, dan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat ya. Nah, mungkin saya sedikit mau diskusi sama Bapak. Bagaimana pendapat Bapak terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh MUI untuk mendesak supaya pihak kepolisian segera menangkap Pak KC? Mungkin Bapak bisa sedikit memberikan pandangan pribadi. Silakan Pak. Baik.
Kalau setiap ketersinggungan itu dilaporkan, maka penuhlah penjara ini, ditangkapin orang. Nah, dari situ saja semangat untuk membangun kedamaian tidak ada. Ingat, Majelis Ulama Indonesia itu tidak hanya ulama loh Pak. Kalau kita lihat bahasa Arabnya itu Majelisul Ulama wa Zu'ama, majelisnya ulama dan zu'ama, kaum cendekiawan, kaum yang berpikir, kaum yang berpandangan, kaum yang memiliki dasar-dasar pemikiran. Jadi saya kira kalau dia menyikapinya langsung ditangkap gitu kan, langsung dianggap ini sebagai penistaan agama, saya rasa tidak ada keadilan di dalam hal ini. Jadi MUI yang hariannya selalu berhadapan dengan Al-Quran dan hadis kan begitu. Tapi untuk hal ini, kenapa ini tidak diterapkan? Bahwa Islam itu punya surat Asyura namanya dalam Al-Quran, surat musyawarah. Disuruh kita untuk bermusyawarah, disuruh kita untuk berdialog, berdiskusi, muzakarah. Nah, itu bahasa yang selalu digunakan oleh MUI. Bermuzakarah gitu. Jadi jangan buru-buru melapor. Kepada kita semua umat Islam ini, kita itu dituntut untuk ya cerdas gitu, menyikapi kondisi yang ada gitu. Kita tidak boleh langsung main ponis gitu, langsung mengejudge seseorang sebelum kita melakukan dialog, bukan monolog. Nah, kalau buru-buru langsung tangkap, lapor, itu kan monolog jadinya. Iya kan Pak Yusuf? Jadi monolog. Betul, Pak. Jadi seakan-akan itu jadi lebih terkesan kepada ya lebih membela keyakinan diri sendiri dibanding menghargai keyakinan orang lain. Sampai seperti itulah kita. Mungkin lebih pas, lebih pas kalau Pak KC mungkin kalau disampaikan sebuah permintaan, mungkin Pak KC dipanggil untuk didialogkan dengan MUI. Mungkin kalau hal itu mungkin kelihatannya lebih pas ya Pak ya. Itu bisa jadi lebih pas Pak, karena dialog itu akan lebih nampak kita kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan di dalam menerima perbedaan paradigma ataupun pandangan kita. Ya, yang saya inginkan malah karena dia MUI ya kan. Jadi seharusnya ketika ini yang terjadi gitu kan, mereka melapor ke polisi apa Pak? Mohon fasilitasi kami ingin berdialog dengan Pak Muhammad KC. Alangkah indahnya seperti itu kalau terjadi. Luar biasa Pak. Itu yang Bapak sampaikan ini sesuatu yang sangat berguna untuk untuk banyak orang. Luar biasa Bapak punya pemikiran. Saya juga sangat diberkati dengan apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak. Ya. Nah juga mungkin begini Pak, kalau saya bisa sedikit menyampaikan. Selama ini kan Pak KC ini kan di dalam YouTube yang dia tayangkan, video-video yang ditayangkan di YouTube, di channel beliau, itu kan Pak KC ini kan sifatnya dialog Pak, dia tidak monolog. Dia memberikan ruang, memberikan link kepada dari semua lintas agama, silakan masuk. Jadi kita ayo berdialog, karena memang tujuan channel-channel khususnya channel-channel Kristen ini bersifat mengedukasi. Toh kalau memang ada ya istilahnya menanggapi tentang misalnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis, itu memang itu ada, karena ini juga tidak timbul dengan sendirinya Pak Ustadz. Artinya sebagai orang-orang Kristen kan meresponi ya. Jadi banyak yang ustadz-ustadz yang dari Muslim yang membuat mengupload video-video dengan konten-konten yang mendiskreditkan Injil, mendiskreditkan Tuhan Yesus, mendiskreditkan iman kekristenan. Nah, kalau bagi kami hanya memberikan jawaban, memberikan tanggapan. Dan kalau misalnya mereka dari Muslim menghina, memaki-maki dan segala macam, kami sih itu hak mereka ya. Kami hanya memberikan jawaban aja, tanggapan. Tapi kami selalu coba untuk bersikap dewasa untuk tidak melapor seperti yang tertulis di dalam Alkitab begitu Pak. Nah, coba Bapak mungkin sedikit juga bisa uraikan, karena Pak KC ini kalau menurut saya ya, artinya beliau ini tidak ada salah, karena dia dialog Pak, dia buka link, silakan masuk Pak. Kecuali dia monolog, nah itu berarti kan dia memaksakan pendapatnya sendiri harus diterima orang banyak. Tapi ini dia dialog, silakan dibantah, silakan disanggah. Kalau memang saya ini ada kesalahannya, tolong saya di ini gitu. Nah, silakan Bapak mungkin bisa tanggapi Pak, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, masyarakat tidak melihat video utuh.
Ya. Terkadang mungkin barangkali ada yang di crop atau mungkin dipotong. Nah, kata penutup itu saja ya, itu saja sudah menunjukkan suatu sikap ya, rendah hatinya seseorang, bahwa apa yang dia katakan, dia sampaikan itu bukan secara egoistis. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, Pak. Pak Miftah, suaranya hilang, Pak. Masih belum terdengar, Pak. Halo? Masih belum terdengar. Halo? Masih belum terdengar, Pak. Jangan di-mute, Pak. Jangan di-mute. Di-unmute dulu, Pak. Oke, oke. Udah, Pak. Udah. Ya, oke. Silakan, Pak. Lanjut, Pak. Iya, jadi kebesaran hati seseorang itu adalah ketika dia melakukan dalam pidatonya ya, ikhtitamah namanya, penutup, dia mengatakan silahkan didebat. Ini bukan pemaksaan, ini bukan kewajiban untuk mengikuti ataupun mengimani. Itu saja sudah bagian daripada kedewasaan, dan itu bagian daripada diskusi. Itu sudah memperkuat bahwa Pak Muhammad KC itu tidak niat untuk mencela agama lain. Karena dia sendiri pun tidak memaksakan itu, pendapat itu gitu, untuk diyakini, untuk diimani, tapi didiskusikan. Saya rasa itu soal yang indah. Jangan sampai ini dikemuluskan bahwa ini menjadi penghinaan, ini menjadi penistaan. Ini bisa fatal untuk anak bangsa kita. Kapan kita dewasanya di dalam berdemokrasi ini? Kapan kita dewasanya di dalam menerima keragaman ini? Pasal 29 kan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita itu kan ya negara menjamin untuk kita semuanya ini bebas memilih keyakinan masing-masing, Pak Yusuf kan. Betul, Pak. Nah, dari situ saja kita sudah ya, kalau sudah menjamin keyakinan masing-masing, menjamin ya dakwahnya, menjamin pandangannya, menjamin perbedaan-perbedaan yang ada pastinya. Karena ini sifatnya ke ranah yang kalau saya bilang ini ranahnya sudah ranah kolbu ya, ranah hati, dia sudah iman. Iya, benar. Ketika dia dalam ranah iman, ada dasarnya, ada dalilnya gitu kan. Kemudian disampaikan ke publik dan dia ingin berdialog, ingin berdiskusi kan gitu. Nah, masalah gaya, style seseorang dalam berdiskusi itu nggak menjadi acuan di dalam kita untuk membenci seseorang. Masing-masing punya gaya, punya style tersendiri kan begitu. Mungkin bahkan setiap ustadz, Pak ya, di kalangan muslim sendiri ada seorang ustadz itu yang senang membahas tentang hal-hal yang berbau Kristiani. Ya mungkin juga di dalam Kristen ada juga yang juga suka membahas hal-hal berbau Islamisasi. Nah, jadi kan adil gitu kan. Itulah namanya dari negara menjamin kita untuk bebas memeluk agama apapun, kepercayaan apapun, keyakinan apapun, pandangan apapun, kan begitu. Jadi terserah kita berpendapat, kita ajak dialog, kecuali monolog ya, sengaja mengkompor-kompori orang gitu kan. Sengaja memang menyebarkan sesuatu yang membuat orang lain itu tersinggung, dan itu bukan dialog ya. Hanya komunitas kalangan sendiri gitu. Nah, ini bisa masuk kepada ya ranah ya, mungkin tidak kita katakan penistaan agama lah, mungkin perbuatan tidak menyenangkan lah, Pak. Saya rasa ingin saya kembalikan ke suaranya hilang lagi, Pak. Pak, suaranya hilang lagi. Pak Miftah. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Jangan di-mute, Pak. Dibuka, di-unmute. Ya, Pak, saya buka. Jadi intinya tadi pasal kepada pasal, misalnya perbuatan yang tidak menyenangkan, pasal yang lebih ringan gitu, yang bisa kita lakukan islah ya, atau perdamaian namanya kan gitu kan. Perdamaian, ya benar. Bisa damai gitu kan. Nah, nanti kalau ada hal-hal lagi yang dalam ini nggak akan pernah bisa berhenti, namanya perdebatan antar agama ini nggak bisa berhenti. Karena apa? Karena masing-masing kita ini menguatkan iman dari pemeluk agama kita. Betul tidak, Pak? Betul. Setuju sekali, Pak. Ya, masing-masing harus menguatkan imannya. Masing-masing. Betul, Pak. Hilang lagi, Pak. Pak Miftah, suaranya hilang lagi, Pak. Ya, Pak.
Oke, oke, Pak. Nah, masalah ini terekspos ke publik, ya inilah dunia transparan hari ini, kan begitu saya katakan. Dunia yang terbuka, terimalah dunia yang terbuka ini dengan pemikiran yang terbuka juga. Kita di Islam sendiri itu pun dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 itu la ikraha fid, tidak ada paksaan dalam beragama. Di dalam Kristen pun saya juga begitu. Ada saya baca, tidak dipaksa. Betul Pak ya? Tidak dipaksa iman itu. Betul. Iman itu kan kembali kepada pilihan. The life is choice. Sering kita dengar, hidup itu adalah pilihan. Jadi jangan kita memaksakan pilihan kita agar orang lain itu memilih pilihan kita. Itu nggak betul. Tapi kalau dia dalam kategori dakwah kan gitu, memang ini harus ada perbedaan lah. Karena memang ideologi yang berbeda, sejarah yang berbeda kan begitu. Ya, lapang dada lah, seluas tanah lapang kita di dalam menyikapi perbedaan ini. Nggak usah diperuncing-runcing. Sehingga menimbulkan negative thinking ya Pak ya, dari grassroots akhirnya jadi akar rumput, timbullah negative thinking, timbullah macam-macam, ini karena faktor ini karena ini, jadinya kan begitu. Padahal sebenarnya hanya sebatas perbedaan paradigma saja, hanya perbedaan yang sangat kecil saya rasa, sangat kecil saya rasa. Ya ayolah kita saling merangkul, jangan memukul, adu argumen, jangan sentimen, saya bilang. Saya sering katakan kepada umat seperti itu. Supaya hidup kita tenang. Kalau ada yang memilih imannya iman Kristiani, kenapa kita gerasa gerusu? Itu sudah pilihan dia. Sama seperti orang Kristiani. Ketika ada saudara yang masuk Islam, ya ayo saling merangkul. Dia memilih imannya. Kita sudah jelaskan, kita sudah menguatkan iman jemaat kita. Kemudian memilih dia pilihan yang berbeda. Setiap kita yang pemeluk agama ini tetap wajib mendoakan dia dalam kebaikan. Tidak Pak Yusuf? Betul, Pak. Walau dia sudah berbeda keimanan, doakan saudara kita. Iya, setuju Pak. Jadi mungkin dalam hal ini, disinilah peran pemerintah ya Pak, untuk menjembatani jika ada perbedaan-perbedaan atau ada hal-hal yang membuat kelompok-kelompok yang satu dan yang lain bisa meruncing. Mungkin disinilah peran pemerintah kalau dari diskusi kita ini, supaya artinya dijembatani lah, supaya artinya jangan sampai seperti misalnya ada pasal penistaan agama. Mungkin itu sebaiknya bagi pemerintah tolonglah dipikirkan kembali supaya hal-hal itu tidak menjadi ajang untuk hal-hal yang bisa merugikan orang lain, ya, merugikan kelompok-kelompok tertentu, ya. Artinya kita belajar menjadi dewasa lah. Kita ini berdiskusi, mengeluarkan pendapat ini kan, pikiran ini kan Tuhan yang ciptakan. Ya, mulut ini juga Tuhan yang ciptakan. Kenapa kok mesti dibatasi untuk kalau orang berpendapat? Kecuali misalnya orang memaki-maki tentang pribadi seseorang. Tapi kalau misalnya berbicara tentang doktrin atau berbicara tentang akidah, saya pikir itu kan bebas-bebas saja lah orang berpendapat, ya. Untuk seperti yang Pak Ustadz tadi mengatakan, ya Islam harus menguatkan iman mereka. Jadi dia bisa saja untuk berbicara, untuk berpendapat terhadap kitab-kitab orang lain. Nah, kalau Kristen juga begitu. Jadi artinya kalau hal ini bisa semua warga bisa disatukan, artinya dalam pengertian supaya bisa saling memahami. Artinya kalau ada perbedaan, ada kata-kata atau ada pernyataan-pernyataan di dalam dakwah yang artinya tidak membuat Anda tersinggung atau orang lain tersinggung, ya sudah. Ya itu wajar-wajar saja. Itu kan pernyataan iman seseorang gitu loh. Bukan begitu Pak Miftah? Iya, betul Pak.